Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Wijayanti. Di sini saya dengan mosi sifat apatis terhadap politik merupakan sifat yang tidak bermoral. Di sini saya dari tim pemerintah akan memulai argumen dalam hitungan 3, 2, 1. Pengertian politik adalah segala urusan yang menyangkut negara atau pemerintahan melalui suatu sistem politik yang menyangkut cara mencapai tujuan tersebut. Manfaat dan juga tujuan politik dilakukan dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan politik secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar kekuasaan yang ada di masyarakat maupun pemerintah diperoleh, dikelola, dan juga diterapkan sesuai dengan norma hukum. 2. Menciptakan kekuasaan dalam masyarakat maupun pemerintah yang demokratis. 2. Membantu terselenggaranya kekuasaan pemerintah dan masyarakat yang mengacu pada prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 4. Mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. 5. Melindungi hak-hak semua warga negara Indonesia dan menjamin terlaksananya kewajiban-kewajiban warga negara. 6. Menjaga keamanan dan perdamaian negara. 7. Menjaga kehidupan sosial yang seimbang untuk kemajuan bangsa. Serta adapun manfaat dari politik. Manfaat dari politik bagi negara adalah dapat mempermudah tujuan negara, mensejahterakan rakyatnya. Selain itu, politik juga mengakomodir kepentingan semua pihak saat pemerintah membuat sebuah kebijakan. Sedangkan manfaat politik bagi rakyat salah satunya adalah alat untuk menyampaikan kritik dan pendapat untuk pemerintah dan juga negara. Dengan menguasai politik, warga juga paham akan aturan kenegaraan. Selain itu, manfaat politik bagi warga adalah meningkatkan kemampuan negosiasi. Negosiasi diperlukan untuk memberikan penawaran yang tentu lebih menarik dibandingkan yang lain. Selain itu, dalam politik juga diajarkan bagaimana cara untuk berempati terhadap masyarakat tanpa membeda-bedakan, sehingga kesejahteraan tidak lagi menyimpang dan perbedaan tidak lagi terlihat lebih menonjol. Ancaman di bidang politik. Politik merupakan instrumen utama untuk menggerakkan perang. Adanya kekuatan politik dapat menumbangkan suatu sistem pemerintahan, bahwa dapat menghancurkan suatu negara. Contoh ancaman politik dari luar negara adalah intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Sedangkan dari dalam negeri sendiri adalah sikap apatis terhadap politik. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan yang ditulis oleh Dr. Damri dan Fauzi Eka Putra, integrasi nasional atau bisa disebut dengan perpaduan bangsa merupakan sikap mental bangsa untuk memajukan diri ke dalam kerangka kehidupan nasional yang luas dan menyeluruh. Integrasi nasional merupakan konsepsi bangsa yang mulia dan luhur untuk menciptakan kehidupan bangsa dan negara secara utuh dan terpadu. Namun, ada beberapa ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negara Indonesia sendiri yang dapat mengancam integrasi nasional. Apatisme politik, baik di negara yang sudah mapan dengan demokrasi maupun yang masih dalam proses konsolidasi seperti Indonesia, jelas tidak menguntungkan. Dalam konteks Indonesia, apatisme politik dapat mengakibatkan kian terbengkalainya agenda-agenda konsolidasi demokrasi. Jika agenda-agenda ini terlantar, bisa dipastikan konsolidasi demokrasi di negeri ini tidak bakal pernah berakhir. Sebaliknya, yang terus berkelanjutan adalah keracuan, anomalia, serta kekisruhan politik yang menghambat eksklarasi Indonesia menjadi sebuah negara yang bermartabat dan juga disegani oleh negara-negara lain. Adapun dampak dari apatis.
Kurangnya kontrol sosial dengan apa yang terjadi di lingkungannya. Orang apatis cenderung sulit untuk berkembang karena kurangnya kesadaran atau kepedulian dengan dirinya sendiri maupun lingkungannya. Meningkatkan individualisme di dalam masyarakat. Adapun gejala-gejala dari apatis. Ada beberapa gejala dalam diri seseorang yang memiliki kecenderungan apatis. Berikut kondisi yang patut diwaspadai. Gampang lelah, yakni kehilangan gairah untuk melakukan segala hal yang membuat senang. Kesulitan dalam menyelesaikan tanggung jawab seperti menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang lainnya. Tidak bisa mengekspresikan emosi apapun baik senang ataupun sedih. Tidak ada minat untuk mengikuti secara kegiatan sosial yang mengundang banyak orang. Lebih suka menghabiskan waktu sendiri di kamar. Kesulitan dalam memecahkan masalah demi masalah yang ada. Jadi, saya tegaskan sekali lagi bahwa sifat apatisme ini adalah suatu sikap yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia, yang dapat menjadikan bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hancur, bangsa yang tidak disegani oleh negara-negara lain. Jadi sifat apatisme yang ada di Indonesia ini harus dihilangkan, karena sifat apatisme terhadap politik ini merupakan suatu sikap yang tidak bermoral. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang bermoral. Jadi jika kita menjadi sifat apatisme di Indonesia, maka kita tidak layak menjadi warga negara Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.